Allah wa anta tajalul hasana idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya, insya Allah hari ini kita kemarin sudah ya jumlah ismiyah, jumlah fi'aliyah yang apa namanya mubtada khobar ya. Kalau mubtada khobar itu jumlah ismiyah. Jadi kalau jumlah ismiyah kalimat yang diawali oleh isim dalam jumlah fi'liyah jumlah ismiyah itu nanti ada mubtada khobar ya. Biasanya isim ma'rifah yang pertama itu adalah sebagai mubtadanya dan isim setelahnya yang biasanya dia nakirah adalah menjadi khobarnya. Adapun jumlah fi'liyah yakni jumlah yang diawali oleh fi'il, maka nanti dalam kalimat tersebut ada fi'il, pasti ada fa'ilnya. Baik, kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Sebentar ya, anak. Nyari bukunya aku nggak ketemu. Bukan. Kita masuk sekarang di pelajaran ke-6 ya, di isim isyarah hadihi. Ya, isim isyarah hadihi yang artinya ini itu adalah kata tunjuk untuk mufrad atau tunggal, mu'annas atau perempuan dan digunakan untuk yang dekat baik yang berakal maupun tidak berakal. Contohnya untuk yang berakal hadihi Khadijah. Hadihi Khadijah. Hadihi Khadijatu. Nah, di sini Khadijah ini ya, Khadijah itu tak marbutohnya domah saja tanpa tanwin karena dia termasuk isim wairu munsharif. Kemudian contoh yang kedua adalah hadihi bintun. Hadihi bintun. Ini adalah seorang anak perempuan. Bintun adalah isim yang berakal ya, seorang anak perempuan dan dia menggunakan isim isyarah hadihi. Bintun di sini bukan diakhiri oleh tak marbutoh, tapi dari segi makna artinya adalah anak perempuan, maka dia dihukumi mu'annas. Sehingga isim isyarah atau kata tunjuk yang digunakan juga menggunakan isim isyarah untuk mu'annas ya hadihi, bukan hada. Beda dengan baitun, ya rumah. Kalau rumah ini isim isyarah yang digunakan apa? Umahat. Hadza. Iya, hada ya. Karena baitun adalah muzakkar, maka isim isyarah yang digunakan juga harus muzakkar. Kemudian contoh yang ketiga, hadihi ukhtul muhandisi. Hadihi ukhtul muhandisi. Ana tulis di kolom ini ya, chat ya. Hadihi ukhtul muhandisi. Ya, coba diperhatikan. Ukhtul muhandisi. Ini termasuk apa, Umat? Hadhil ukhtul muhandisi. Ukhtul muhandisi termasuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukhtul muhandisi termasuk apa, Umat? Mu'annas. Bukan. Dia Mudhaf termasuk ilaih. iya, susunan mudhaf, mudhafun ilaih. Ya. Kita lihat di situ kata al-muhandisi. Jadi di situ adalah
insinyur ya, insinyur untuk laki-laki. Jadi hadi di sini bukan ditujukan kepada insinyurnya, tetapi pada ukhtunya. Maka isim isyarah yang digunakan adalah isim isyarah untuk muannas karena merujuk pada siapa? Pada ukhtu, ya. Mudhaf ilaih itu adalah dua kata yang dijadikan satu sehingga membentuk kata baru. Yang pertama ukhtu. Nah, di situ awalnya adalah ukhtun. Ketika dia menjadi mudhaf, maka tanwinnya dihilangkan dan dia tidak boleh dilekati oleh alif lam. Maka menjadi ukhtu. Isim kedua al-muhandisi, dia sebagai mudhafun ilaih, maka di sini dia selalu majrur. Majrurnya di sini dia dengan kasroh. Boleh diberi alif lam ataupun tidak diberi alif lam, ya. Tergantung konteks kalimatnya. Jika menginginkan kalimat yang masih umum nakiroh, maka tidak diberi alif lam. Tetapi jika sudah khusus, mengkhususkannya, maka diberi alif lam. Kemudian yang kedua adalah contoh. Oh, nggak bisa ternyata layarnya. Nggak muncul ya, Umat, layarnya? Enggak, Ustazah. Ya, oh, qadarullah. Tidak Karena, ada. ya, karena sinyalnya nggak kuat jadinya. Aku nggak pakai buku jadi banyak repot ya. Iya, Ummu Rifda bisa bantu share screen, Ummu Rifda ada kitabnya. Ada Ustazah. Bisa bantu share screen ya, Uma? Di dars yang ke-6. Di situ kan ada pilihan ya, bagikan, dipilih dokumen. Nah, dokumennya itu, yang PDF-nya itu Uma simpan di mana? Kalau sudah ada judulnya langsung diklik di situ. Sudah? Ketemu? Ya. Heeh. Dokumennya ketemu? Bagikan. Bagikan. Saya dua-duanya ini sinyalnya nggak bagus. Nyimpannya nggak ada. Nyimpannya nggak tahu di mana. PDF-nya kemarin di mana? Di dokumen apa? Umu kenta ada, umu kenta. Umu kenta Wantun. Ya, sambil menunggu anak jelaskan nanti sambil ditutup di ini aja ya. Di Nice. Mi, buku yang lama kan? Mi, yang Nah, kemudian contoh untuk yang tidak berakal masih menggunakan isim isyarah hadihi ya. Hadihi sayyaratun. Hadihi sayyaratun. Hadihi saya, ya-nya pakai tasdid ya. Saya rotun. Kemudian tak marbutahnya dia bertanwin. Hadihi sayyaratun. Hadihi sayyaratun. Di sini diakhiri dengan tak marbuto. Jadi untuk membedakan apakah isim itu mu'anas atau mudzakkar ya. Isim menurut jenisnya kan dibagi menjadi dua. Yakni ada mu'anas, ada mudzakkar. Untuk membedakan apakah isim itu mu'anas atau mudzakkar, maka jika isim mu'anas itu selalu diakhiri oleh tak marbutoh. Kebanyakan ya, kebanyakan diakhiri oleh tak marbutoh. Adapun untuk mudzakkar, maka
dia tidak diakhiri oleh tak marbutoh. Adapun nanti nama orang seperti Hamzatu, Tolhatu ya, itu juga diakhiri tak marbutoh. Tetapi di sana dia dihukumi oleh mudzakkar, dihukumi muhadzakar. Karena secara makna dia adalah nama orang untuk laki-laki. Sebentar. Nah, ini deh, ini aja. Kemudian di sini silakan dilihat ada kata hadihi mikhwatun. Hadihi mikhwatun ini adalah setrika ya. Ini adalah setrika. Mikhwatun itu adalah isim mu'anas karena diakhiri oleh tak marbutoh. Sehingga kata tunjuk yang digunakan juga menggunakan mu'anas. Setelahnya ada ini adalah sepeda milik Anas. Hadihi darajatu Anasin. Jadi bukan merujuk kepada Anas yang menjadi apa namanya rujukannya ya, tetapi dari di kata darajah. Darajah tuh di situ adalah isim muannas, sehingga isim isyarah yang digunakan harus menggunakan isim isyarah muannas, yakni hadihi. Hadihi darajatu anasin. Hadihi darajatu anasin. Jadi darajatu sebagai mudhafnya dia tidak boleh bertanwin ya. Thomas saja tanpa tanwin. Terus kemudian anasin karena dia isim munsorif, isim yang bertanwin, dia berharokat kasroh tain. Terus kemudian contoh yang lain, hadihi udhunun, wahadihi ainun. Ini adalah telinga dan ini adalah mata. Udhun, kita lihat di situ, dia tidak berakhiran dengan tak marbutoh. Adapun ainun juga sama, tidak berakhiran dengan tak marbutoh. Karena di sini adalah sesuatu yang berpasangan, maka dia dihukumi mu'anas. Ya, udun kedua telinga ada dua, kemudian mata juga ada dua. Maka di sini menggunakan isim isyarah mu'anas. Kemudian berikutnya hadihi yaddun, wahadihi rajulun. Bukan rajulun ya, rijalun. Ya, rijalun. Ini adalah tangan dan ini adalah kaki. Terus kemudian hadihi mil'aqatun. Wahadihi kidarun. Nah, di sini mil akwatun itu sendok ya. Dia diakhiri dengan tak marbuta, maka di sini dia mu'anas. Kemudian kidarun. Kidarun di sini dihukumi mu'anas ya. Walaupun secara lafaz dia nah artinya panci. Terus kemudian secara tulisan di akhirnya tidak ada tak marbuta. Lalu bagaimana kita mengetahui ini mu'anas atau mudzakkar? Maka dengan sima'i, yakni mendengar apa yang orang Arab bilang ya. Namanya sima'i dari mendengar. Baik, nastami kita lanjutkan. Hadza anfun. Anfun apa umahat? Hidung ya. Anfun hidung, kalau famun mulut. Hadza anfun wa hadza famun. Maka di sini menggunakan apa isim isyarahnya? Isim isyarah yang digunakan adalah isim isyarah untuk mudzakkar. Jika kita mengatakan hadi anfun wa hadihi famun, maka ini salah ya. Nah, di sini perhatikan anggota tubuh yang berpasangan, isim isyarah yang digunakan adalah hadihi. Ini adalah kaki, hadihi rijalun, hadihi yaddun, hadihi ainun, hadihi ainun, hadihi uzunun. Ya, sesuatu yang berpasangan, maka di sini isim isyarah yang digunakan adalah untuk muannas. Hadihi untuk yang dekat, nanti tilka untuk yang jauh. Baik, insya Allah mafhum ya isim isyarah yang ini. Kita lanjutkan ke berikutnya. Di pelajaran yang ketujuh ada tilka. Tilka ini adalah isim isyaratil lil mufradil mu'anatsil ba'idil fa'akil baghairul akil. Jadi isim isyarah yang digunakan untuk mufrad mu'annas, untuk perempuan, untuk sesuatu yang jauh, baik dia berakal maupun tidak berakal. Contohnya, tilka sumayyatu. Sumayyatu. Nah, di sini Sumayya itu nama
seorang untuk perempuan dan diakhiri oleh tak marbutoh. Dia tidak bertanwin. Tilka tabibatun. Itu adalah seorang dokter, ya, tabibatun. Kalau laki-lakinya tabibun. Kemudian tilka tawilatun itu adalah seorang wanita yang tinggi. Tawilatun, ya, diakhiri dengan tak marbutoh, maka isim isyarah yang digunakan adalah tilka. Kemudian sesuatu yang utun, ya, bebek. Bebek makhluk hidup tapi dia tidak berakal. Itu adalah seekor itik. Tilka baydotun. Itu adalah sebutir telur. Baydotun. Tilka naqotun. Tilka naqotun itu adalah seekor unta betina. Ya, unta dan itik itu memang makhluk hidup tapi dia tidak berakal. Maka di sini kita bisa menggunakan isim isyarah tilka. Kesimpulannya, isim isyarah yang dekat, asma'ul isyarati lil qarib, itu untuk laki-laki atau mudzakkar menggunakan hada. Kalau untuk perempuan menggunakan hadihi. Contohnya, hada Husain. Ya, Husainun di situ dia memakai tanwin karena isim munsharif atau isim yang bertanwin. Hada komisun, ini adalah baju. Untuk perempuannya, hadihi ruqayyatu. Nah, di sini ruqayyah dia tak marbutohnya tidak bertanwin karena termasuk isim wairu munsharif. Wa hadihi hadiqatun. Dan ini adalah taman. Hadiqah termasuk isim munsharif, maka dia bertanwin. Kemudian yang kedua adalah asmaul isyarati lil ba'id. Isim isyarah, isim isyarah yang digunakan untuk yang jauh. Di sini ada untuk mufrad muzakkar. Contohnya, dzalika muadzinun wa dzalika hajarun. Itu adalah seorang muadzin dan itu adalah batu, ya. Muadzinun hajarun di situ adalah isim mudzakkar, maka anasnya atau perempuan menggunakan tilka mariyadhatun wa tilka dajajatun. Itu adalah seorang wanita yang sakit dan itu adalah seekor ayam betina, ya. Mariyadhatun itu isim eh yang berakal, sedangkan dajajatun tidak berakal. Sama-sama bisa menggunakan isim isyarah tilka. Nah, kemudian di sini kemarin pernah kita bahas, ya. Sa'atu Abbasin hadihi. Apakah ini jam milik Anas? La, hadihi sa'atu Hamid. Bukan, ini adalah jam tangan Hamid. Wa tilka sa'atu Abbasin. Wa tilka sa'atu Abbasin. Dan itu adalah jam tangan Abbas. Nah, silakan diperhatikan di situ ada hamzah istifham a. Maka dari pertanyaan jawaban dari pertanyaan tersebut adalah na'am ataupun la. Na'am jika benar, la jika tidak. Ya, sa'atu abbasin sa'atu abbasin hadihi. Jadi hadihinya itu ada di belakang, ya. Kemudian jika tidak, maka jawabannya yang benar apa? Seperti apa? La hadihi sa'atu hamidin. Ya, ini masih tentang juga mengingatkan kepada kita mudhafun ilaih. Kemudian berikutnya, hadihi ismu isyaratin lil mu'anatsil qarib. Hadihi adalah isim isyarah yang digunakan untuk mufrad mu'annas dan digunakan untuk sesuatu yang dekat. Contohnya di sini tilka, ya. Di sini ada contoh man hadihi. Hadihi Aminatu. Waman tilka. Nah, tilka, ya. Waman tilka Fatimatu. Siapakah ini? Ini adalah Aminah. Dan siapakah itu? Itu adalah Fatimah.
Hadihi mudarrisatun wa tilka thalibatun. Ini adalah seorang ibu guru dan itu adalah seorang siswi. Hadihi madrasatun wa tilka jami'atun. Ini adalah sekolah dan itu adalah universitas. Dzalika himarun wa tilka baqaratun. Dzalika. Nah, himar di sini adalah muzakkar, maka isim isyarah yang digunakan juga harus mufrad muzakkar. Dzalika. Kemudian tilka isim isyarah yang digunakan untuk mufrad muannas karena baqaratun termasuk muannas. Tilka baqaratun dan itu seekor sapi. Ya, sampai sini mudah ya, masih mudah ya isim isyarahnya. Hadi dan Tika ada pertanyaan? Mahat? Tidak ada? Kita lanjutkan ya murojaahnya berikutnya, yakni di pelajaran yang ke-8, isim isyarah yang disandarkan kepada isim ma'rifat dengan al. Nah, salah satu isim ma'rifah itu adalah isim yang dilekati oleh alif lam. Ya. Nah, di sini ada isim isyarah yang disandarkan kepada isim ma'rifah dengan al. Nah, kita lihat ya contohnya. Hadar rajulu tajirun. Ini adalah laki-laki ini adalah seorang pedagang, ya. Kemudian zalikar rajulu tabibun. Laki-laki itu seorang dokter. Hadzal baitu littajiri. Rumah ini milik pedagang. Dzalikal baitu lit-tabibi. Rumah itu milik dokter. Hadzal kitabu jadidun wa dzalikal kitabu qadimun. Kitab ini baru dan kitab itu lama. Hadhis sayyaratu li Aliyin wa tilka li Khalidin. Mobil ini milik Ali dan mobil itu milik Khalid. Hadzal babu maftuhun wa dzalikal babu mughlaqun. Pintu ini terbuka dan pintu itu tertutup. Nah, kita lihat di bawahnya itu ada penjelasan hadar rajulu tajirun. Laki-laki ini adalah seorang pedagang. Penjelasannya, hada itu sebagai mubtada. Kemudian rajul itu badal. Ya, badal itu pengganti. Dan tajirun di sini adalah sebagai khobarnya. Isim isyarah hada merupakan mubtada karena ia adalah isim ma'rifat. Ya, hada termasuk isim ma'rifat. Yang kemarin sudah kita pelajari, yang termasuk isim ma'rifat adalah isim isyarah. Kemudian isim yang dilekati oleh alif lam, ya. Kemudian satu lagi itu, ada yang masih ingat? Domir ya. Ya, isim, ya. Domir, isim Terus alat. kemudian isim alam atau nama orang ya, Muhammad, Zaid, kemudian Ali dan seterusnya. Ar-rajul, ya, artinya laki-laki dan dia sebagai atau pengganti dari mubtada isim isyarah sebelumnya. Jadi misalnya ar-rajulnya itu tidak ada dihapus, hada tajir, maka kalimatnya sudah sempurna. Demikian juga jika hadanya di sini dihapus, maka ar-rajul di situ juga sudah merupakan kalimat sempurna. Ya, laki-laki ini adalah seorang pedagang. Laki-laki tersebut adalah seorang pedagang. Nah, adapun tajirun adalah khobar dari isim isyarah hada. Yang berikutnya, perhatikan contoh berikut. Zalikal baitu lihat di tabibi. Rumah tersebut adalah milik dokter. Zalikal baitu. Rumah itu li. Nah, di sini ada huruf jar li. Maka jika ada huruf jar li, kepemilikan menjadikan isim setelahnya itu harokatnya kasrah atau majrur ya. Li tabibi, li kepemilikan milik dokter tersebut. Nah, di sini ada penjelasannya. Dzalika sebagai mubtada, al-baitu sebagai badal, lihat tabibi sebagai khobarnya.
Ya, terus kemudian lagi untuk susunannya sama ya, di sini jumlah ismiyah, jadi disebut mubtada khobar. Ya, di sini coba diperhatikan hadar rajulu tajiru. Maka salah ya, karena atajirunya kenapa? Kenapa salah? Hadar rajulu tajiru. Hadar rajulu tajiru. Kenapa salah? Karena kalimatnya belum sempurna. Jadi kalau begini itu artinya laki-laki ini bukan ya. Intinya di situ atajiru harusnya dia nakiro apa ma'rifah? Dilekati alif lam atau tidak? Tidak. Tidak ya. Tidak. Untuk menyempurnakan kalimat tersebut. Nanti menjadi sifat dan yang disifati atau na'at dan ma'an'ud. Kemudian berikutnya lagi dzalika rajulut tabibu. Nah, susunan seperti ini salah ya. At-tabibu di sini tidak boleh dilekati oleh alif lam. Ya, harus menjadi tabibun nakirah. Dzalika rajulu tabibun. Nah, kemudian di bab ini kita juga membahas tentang liman. Liman itu artinya milik siapa ini? Milik siapakah ini? Nah, ini pertanyaan untuk sesuatu yang berakal. Man, ya, garis besarnya di situ adalah man. Siapa? Liman, milik siapa? Contohnya, liman hadal baitu lit tajiri. Milik siapa rumah ini? Rumah ini milik pedagang. Liman dalikal baitu lit tabibi. Milik siapakah rumah itu? Rumah itu milik dokter. Kemudian liman hadis sayyaratu waliman tilka. Milik siapa mobil ini dan milik siapa mobil itu. Di sini semuanya kata isim isyarahnya menggunakan apa hadhi dan tilka isim isyarah untuk mu'anas ya, karena asayyaratu adalah mu'anas. Terus kemudian berikutnya lagi contoh hadhi sayyaratu lit tabibi wa tilka lit tajiri. Ya, jika seperti ini maka kalimatnya sudah sempurna. Kalau yang tadi kan hadar rajulu hadar rajulut tajiru ya. Ini belum sempurna karena atajirunya dilekati oleh alif lam. Nah, kalau yang ini sudah sempurna karena sebelum huruf to itu sebelum isim tobib itu ada kata atau huruf jarnya. Hadis saya ratulit tobibi watil kalit tajiri. Kemudian berikutnya liman hadis sa'ah. Milik siapa jam tangan ini? Hiya li Abbasin. Hiya li Abbasin. Dia milik Abbas. Hiya di sini kembalinya ke as-sa'ah ya. As-sa'ah itu karena dia adalah isim mu'anas, maka domir atau kata ganti yang digunakan adalah juga untuk mu'anas. Masih ingat domir itu ada berapa, Umahat? Domir, isim domir ada? Iyalah. 3. Ada 14 ya. Ada 14. Ada 14. Apa aja? Umat ini. Uma ana? Huwa Huma. Hum. huwa hum hiya huma hunna anna nahnu Anta. Huma. anta antum anti antun Antuma. antuma antunna ana nahnu. Anak. Masya Allah. Barakallah. Sofia, kata kerja itu Afan. Domir itu ada 14. Kemudian pembagiannya ada berapa?
3. Ya, apa aja Umi? Mutakalim, Mutakalim yang termasuk dalam mutakalim adalah ana, nahnu. nah, itu mutakalim itu apa Uma? Yang berbicara. Berbicara mumtaz. Kemudian Atani dua Mukhatab, mukhatab. Mukhatab itu eh, yang diajak berbicara. diajak berbicara itu kata ganti orang keberapa? Kedua, Kedua. Ya ada siapa aja? huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Hmm, kebalik. Oh, Kebalik. huwa, huma, hum. Lah, bukan. Umah wa hum itu nanti yang Oh, iya. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. nanti antum antuna. Ya, bisa. Ya, saya ganti untuk orang ke Eh, Orang yang mukhatab, Ustazah. mukhatab udah. Udah Tadi ya. baru Sekarang yang ketiga, go, yang huma, hum, hiya, ya, huma, hunna. go, go it. Ya, Goib. kata ganti orang ketiga, kata ganti orang ketiga atau goib. Wa humahum, iya huma, Hun. hunna. Santi, masya Allah, barakallah fiik. Eh, Coba Dokter Dewi diulang lagi tadi yang disebutkan Umu Sofia. Domir Dan dibagi. domir dibagi menjadi 3. Hah? Orang pertama mutakalim, Hmm? lawan bicara, Hmm? ana, nahnu. Bukan, bukan lawan Orang bicara. yang kedua Berbicara. Ya, yang yang berbicara ya. berbicara. Hmm. Ya. Yang kedua mukotob, lawan Mm-mm. bicara, Mm-mm. Ada anta, berapa? antuma, antum, Hmm. anti, antuma, antuna. Mm-mm. Yang Terus? ketiga goib, yang Mm-mm. dibicarakan. Huwa, Mm-mm. huma, hum, Orang hiya, satu huma, huna. Ya, mm-mm. Orang huwa, berapa? orang Kata ketiga. ganti. Iya, Asanti. Masya Allah. Mumtazah Dokter Dewi. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, coba sekarang diulang lagi Ana. Siapa? Mu'anna. Anak, Ana. anak, bukan Hana ya, bukan. Ya. Ana sudah. Ana nomor 2. Ya, Ustazah. Coba tadi. Yang mutakalim, Kata ganti orang pertama itu kata orang disebut. pertama, mutakalim, ana, dan Mutakalim itu artinya. apa Ustazah Ahwan? Mutakalim itu artinya apa? Kan kata ganti orang pertama Artinya apa mutakalim? yang berbicara. Iya, yang berbicara. Ada apa aja? Ada ana dan nahnu. Baik. Berikutnya. Ada mukhatab yang Mm-mm. diajak bicara. Kata ganti ke orang keberapa? Kata ganti orang kedua. Mm-mm. Ada anta, antuma, Mm-mm. anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Tas. Kemudian goib yang Goib. dibicarakan. Ada Ya kan huwa, kata huma, orang hum. Apa kata ganti. Ustazah? Kata ganti orang ketiga atau Hmm. yang dibicarakan. Hmm. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Iya, Hasan. Masya Allah. Barakallah fiik. Coba Umu Sina sudah bergabung apa belum? Umu Sina? Belum. Umu Rifda. Iya, sudah. Nah, coba Bunda diulang lagi. Oh, kata ganti orang pertama, mukotab, mutakalim. Mutakalim sekarang dijelasin. Mutakalim itu apa? Oh, yang sedang berbicara. Mutakalim orang sedang berbicara, ana, nahnu. Terus? Dan yang kedua, mukotab, oh yang diajak bicara. Gitu, lawan bicara. Lawan bicara. Ya, Kata ganti anta, orang keberapa? Jadi kata ganti orang kedua, uh, anta, antuma, antum, anti, mm-mm, antuma, antunna. mm-mm, Kata ganti orang ketiga, goib, yang sedang dibicarakan. mm-mm.
Huwa, huma, hum. Mm-mm. Hiya, huma, hunna. Iya, ahsanti, Masya Allah. Barakallahu fiki. Jazakillah khairan. Jazakallah khair. Alhamdulillah sudah ini semua ya, mungkin semua tentang domir, Masya Allah. Senang Ana mendengarnya. Alhamdulillah. Ya, taib. Nah, sekarang ini ya, masih di pelajaran yang ke-8 ya. Coba silakan dibaca contoh-contohnya ini. Ini sudah ada artinya. Dari Umma Sofia. Umma Sofia. Mm-mm. Silakan Uma yang di screen. Uma Sofia, suara anak ada? Ada Ada, maaf, habis dari belakang. Oh iya, silakan Uma dibaca As-Saburatu. As-saburatu amamatullabi. Artinya ya Ustazah. Ya, Uma, sekalian artinya. Oh, papan tulis itu di depan para pelajar. Terus, Ya Asan. oh, Ya, Ma'ana. Ma'ana silakan. Ustazah, awal nih Ana mau izin live Ustazah. Ada Oh acara. iya, iya, fi amanillah Uma. Dari berikutnya Marifdah. Alaihissalam. Itulah. As-sayaratu khalfal mudarrisi. Sayaratu apa saburatu? As-saburatu khalfal mudarrisi. Papan Artinya, tulis itu di belakang guru. ya Mumtaz. Berikutnya silakan. Sina masih belum ada. Dokter Dewi. Yang ketiga ya. Aina. Saya rotul imami hiya amamal madrasati. Di mana mobil imam di depan sekolah. Ahsan. Berikutnya Umi Hana. Iya, Ustazah, iya masuk. Aina? Hana ya? Iya, Umi Hana. Hana. Yang Aina Jalasa. Aina jalasa Hamidun jalasa khalfa Mahmudin. Mahmudin. Artinya di mana? Aina di mana di mana duduk? Di mana Hamid? Di mana Hamid duduk? Di belakang duduknya di belakang Muhammad. Mahmud ya, Mahmud. Di belakang. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, berikutnya Ana bacakan. Aina baitul imami khalfal masjidi. Dhahaba Ammarun ilal masjidi wa jalasa amamal mihrabi. Ammar pergi menuju masjid dan duduk di depan mihrab masjid. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah kata amama dan khalfa. Ketika kita menjumpai ada sebuah isim yang di depannya ada kata amama dan khalfa, maka isim setelahnya itu majrur dengan kasroh. Harokatnya kasroh ya, majrur. Di sini at-tullabi, al-mudarrisi, kemudian al-madrasati, Mahmudin, terus kemudian al-masjidi, ya, kemudian al-mihrabi, semuanya itu harokatnya kasroh karena dia termasuk isim mufrad ya. Isim mufrad jika di depannya ada kata amama atau kholfa namanya dzaraf, keterangan tempat. Nah, di sini isim setelahnya itu harokatnya selalu kasroh, tidak bisa dibaca domah ya, seperti itu. Terus kemudian kita perhatikan di sini
Hiya amamal madrasati ya. Aina sayyaratu hiya. Di sini hiya adalah kata ganti atau domir untuk menggantikan sayyarah mobil ya. Karena sayyaratu itu mu'annas, maka isim domir yang dipakai adalah mu'annas. Kemudian berikutnya ada kata jalasa. Jalasa termasuk fiil, kata kerja yang berhubungan dengan yang memiliki makna dan berhubungan dengan waktu, telah duduk. Nah, jalasa di situ domirnya ada hamid. Afan kok domir si fa'il ya. Jika ada fiil pasti ada fa'ilnya. Jalasa sebagai fiil yang duduk adalah hamid. Nah, kemudian setelahnya ada jawaban jalasa khalfa mahmudin. Kok tidak ada kata hamidnya? Nah, karena di sini hamidnya itu disembunyikan, terkandung dalam domir mustatir, takdiru huwa di kata jalasa ya. Jalasa adalah fi'il madhi. Nah, fi'il madhi tadi saya katakan kalau ada fi'il pasti ada fa'ilnya. Nah, di sini jalasa khalfa mahmudin kan nggak ada fa'ilnya. Maka di sini fa'ilnya itu tersembunyi. Tersembunyi itu namanya mustatir. Ya. Tersembunyi di mana? Tersembunyi di dalam fi'ilnya jalasa. Nah, di situ jalasa kalau kita belajar tasrif nanti dia ada di tasrifan yang pertama. Huwa jalasa. Ya. Jadi di dalam jalasa itu ada kata huwa, dia. Kembalinya kemana? Ke hamid. Ya, jadi hamid duduk khalfa mahmud di belakang khalfa mahmudin. Mahmudin di sini namanya isim alam, kata nama orang tapi dia munsorif ya, bertanwin. Maka ketika majrur dia diharokati kasroh. Terus berikutnya aina baitul imami. Baitul imami adalah mudhof ilaih. Kita taunya dari mana? Karena baitunya tidak dilekati oleh alif lam dan dia juga tidak bertanwin. Maka sudah bisa dipastikan bahwa itu adalah mudhof. Al imami dia kasroh dan dia ada alif lamnya ya. Walaupun tidak semua mudhof ilaih nanti dilekati oleh alif lam. Baitul imami. Jadi di sini bisa kita katakan itu adalah mudhof ilaih. Untuk aina itu adalah kata tanya ya, kata tanya tempat, menanyakan tempat. Nah, di situ berarti jawabannya tempatnya di mana gitu ya. Kemudian jawaban di sini adalah baitul imami ya, ainanya dicoret maka baitul imamnya diulang lagi. Baitul imami, rumah imam itu khalfal masjidi, di belakang masjid. Kemudian berikutnya ada kata dhahaba ammarun. Dhahaba ammarun. Ammarun termasuk isim munsorif. Munsorif itu bertanwin. Jadi di sini huruf ro-nya itu harokatnya adalah tain. Amar telah pergi ke. Ila itu adalah huruf jar. Huruf jar berarti isim setelahnya, kalau ada huruf jar berarti isim setelahnya itu majrur ya. Ilal masjidi. Maka di sini al masjidi itu harokatnya dalnya adalah kasar karena sebabkan ada ila. Amar telah pergi ke masjid. Wa jalasa amamana. Di sini sama jalasa yang seperti yang di jalasa khalfa mahmudin. Jalasa di dalamnya ada terkandung domir huwa. Huwanya kembali kemana? Ke Ammar. Dan dia, Ammar, duduk di depan mihrab. Seperti itu. Terus kemudian bawahnya perhatikanlah khalfa mahmudin, di belakang Mahmud. Khalfa. Nah, jadi kalau dalam i'rab nanti khalfanya di situ adalah sebagai apa? Sebagai mudhof. Adapun mahmudin sebagai mudhof ilai. Jika ada dzaraf zaman, kemudian isim setelahnya itu majrur dengan kasrah, maka di situ nanti dihukumi mudhof ilai ya. Sama kayak misalnya tadi itu bintul imami itu mudhof ilai. Sedangkan khalfal masjidi juga termasuk mudhof ilai. Khalfa sebagai mudhof, al masjidi sebagai mudhof ilai. Kenapa khalfanya kok tidak doma? Kenapa dia fathah? Karena dzaraf zaman itu dia selalu harokatnya fathah, tidak pernah khalfu atau khalfi. Gitu ya. Jadi selalu mansub dengan fathah. Kita lanjutkan. Berikutnya ada kata amamat tullabi, di depan para pelajar ya. Amama sama seperti khalfa. Dia sebagai mudhof. Adapun at-tullabi dia sebagai mudhofun ilai. Kata amama dan khalfa keduanya adalah kata keterangan tempat atau disebut dengan dzarfu makan. Dzarfu makan atau dzaraf makan, keterangan tempat. Ya.
Terus kemudian, nah di sini dijelaskan tentang huruf jar, ya. Huruf jarnya apa? Yakni li. Hadzal baitu litajiri. Rumah tersebut milik pedagang. Litajiri alamu, lamnya adalah harfu jar. Ya. Jika ada lam harfu jar memasuki isim, berarti isimnya menjadi majrur dengan kasrah. Kemudian ya, sama dengan hal lit tabibi walil mudarrisi wali Muhammadin, ya itu sama. Jadi dia selalu berharap kasrah. Nah, yang di sini tadi huruf jarli, kalau yang kemarin-kemarin kita pelajari ada min, ya, tufidul bidayah. Huruf min jar memberikan faedah makna awal atau permulaan atau asalnya. Ana misalnya ana min Indonesia. Saya berasal dari Indonesia. Ana Indonesiun, ya. Kalau apa namanya min Indonesia berarti tidak usah ada alif lamnya karena Indonesia adalah nama tempat yang dia sudah ma'rifah, jadi tidak perlu lagi ditambahin oleh alif lam. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, sedangkan ilah, huruf jar ilah itu memberikan faidah makna berhenti, akhir atau finish. Misalnya, dhahabal waladu ilal madrasati. Anak laki-laki itu ke sekolah. Kemudian fi, tufidut dzarfiyah, huruf jar fi memberikan faidah makna dzarf. Ya, berada di suatu tempat atau waktu. Contohnya di sini misalnya Aisyah tuh fil ghurfati. Aisyah ada di dalam kamar. Berarti dia berada di suatu tempat, ya. Terus kemudian ala tufidul isti'la. Ala itu memberikan faedah makna menjadikan tinggi. Contohnya al-kitabu alal maktabi. Buku itu ada di atas meja. Jadi buku ini memiliki kedudukan yang tinggi dibanding meja, ya. Seperti itu. Kemudian kalau huruf jar al-lamu, ya, ingat ketika kita mengucapkan satu huruf, misalnya li tadi tidak kita katakan li tapi al-lamu. Ya, kita kembalikan ke asal huruf kata tersebut. Al-lamu. Ya, ini memberikan faedah makna tamlik atau kepemilikan, ya. Contohnya tadi lit tabibi, milik dokter tersebut. Kemudian lil mudarrisi, milik guru tersebut. Wa ghairu dzalik. Terus kemudian berikutnya, perhatikan kalimat berikut ini. Hadza rajulu tajirun. Laki-laki ini adalah seorang pedagang. Hadza sebagai apa? Mubtada'nya, ar-rajulu sebagai badal, kata atau pengganti, ya. Pedagang sebagai khobarnya. Jadi kalau penggantinya dihapus, ar-rajulnya dihapus, itu memberikan makna mufid apa tidak, Umahat? Misalnya hadza tajirun, mufid apa tidak? Sempurna apa enggak kalimatnya? Sempurna. Iya, udah sempurna. Adapun ketika kita hadza kita hapus misalnya ar-rajulu tajirun, sempurna tidak? Laki-laki itu sempurna. Sempurna juga, ya. Jadi sempurna juga. Ya, apabila di depannya itu ada isim ma'rifah, itu selalu dia menjadi mubtada. Ya. Jadi sempurna. Kemudian berikutnya di sini ada dzalikal baitu lit-tabibi. Rumah tersebut adalah milik Pak Dokter. Itu sebagai apa? Sebagai badal, sama kayak ar-rajulu, ya. Kemudian lit-tabibi itu sebagai apa? Sebagai khobarnya atau yang menjelaskan tentang dzalika. Baik, nastamir. Nah, di sini ya silahkan dibaca lagi satu-satu. Dari Ummu Sofia lagi, ya. Silakan Ummu Sofia. Layarnya kosong, Ustazah. Kosong. Di tempat lain kosong tidak, Mahat? Tidak. Digeser aja. Ummu Sofia mungkin ini Ya, udah. ya.
Mm-mm. Yang ini ya Ustazah, hadza tabibu. Hadza tabib. Hadza tabibu min Inkaltaro. Dokter laki-laki ini berasal dari Inggris. Ahsan. Coba sebutkan mubtada mana, khobarnya mana. Hadza itu mubtada, Mm-mm. khobarnya Tabib sebagai tabibu sebagai badal. badal, iya. Khobarnya Khobarnya min Inkaltaro. Kaza, Masya Allah, barakallahu fiik. Fiki barakallah, jazakillah khairan kathiran Ustazah. Bisa khair. Berikutnya Bunda Rifda. Ya, sudah. Silakan Bunda. Bunda nomor Za- 2. Zahaba Hamidun ila Faransa. Artinya ada tuh sudah Hamid bisa baca. telah pergi menuju Prancis. Iya, mubtada'nya yang mana Bunda? Zahaba. Mubtada'nya yang mana? Ini pertanyaan menjebak ya, Diki. Mubtada'nya yang mana? Kan menjelaskan Hamid. Ini pertanyaannya hati-hati loh, pertanyaannya menjebak. Mubtada'nya yang mana Bunda? Mubtada itu kan yang di awal. Mubtada itu jumlah ismiyah apa fi'liyah? Mubtada khobar itu Bunda. Iya. Mubtada khobar itu masuk ke dalam jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Ismiyah. Nah, kalau ada seperti ini soalnya berarti bukan Berarti Ustaz, Hamid. mubtada khobar itu jumlah fi'liyah jadi fi'il fa'il gitu jawabannya harusnya. Tadi itu menjebak aja pertanyaannya. Ya, coba dijelaskan Bunda, mana fi'il fa'ilnya? Zahaba. Zahaba sebagai? Mubtada kan ya? Enggak Bunda. Kok jumlah fi'liyah itu bukan mubtada khobar lagi, tapi fi'il fa'il. Jadi menjelaskannya begini yang Anda jelaskan tadi. Zahaba sebagai fi'ilnya, fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah Hamid. Hamidun sebagai fa'il, sedangkan ilas itu sebagai jar, faronsa sebagai majrur, jar dan majrur. Nah, seperti itu menjelaskannya. Kalau kecuali kalau yang mubtada tadi yang dijelaskan sama Ummu Sofya, hadza qadibu min Inqiltara. Hadza sebagai mubtada. Ya kenapa? Karena dia isim. At-tabib sebagai apa? Sebagai badal ya. Badal dari mana? Dari hadza. Kemudian khobarnya mana? Min Inqiltara. Nah, itu kalau dia jumlahnya jumlah ismiyah. Jadi kita harus bisa membedakan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kalau ismiyah berarti nanti berhubungan dengan mubtada khobar. Berarti kalau mubtada khobar itu awal kalimat yang digunakan adalah isim ya, bukan fi'il. Sedangkan zahaba adalah fi'il, maka di sini bukan jumlah ismiyah, bukan lagi mubtada khobar, tapi adalah fi'il dan fa'il. Gitu ya. Nah, Bunda. Paham insyaallah? Insyaallah. Barakallahu fi. Baik, berikutnya silakan. Siapa ya? Dokter Dewi? Dokter Dewi? Saya udah ada Ustazah. Mohon Maaf terlambat. Bukan terlambat sih, mohon maaf tadi nyimak nggak bisa bicara, mohon maaf. Iya. Silakan. Yang 3, Mahmudun. Mahmudun maridun wal ana fil mustasfa. Mahmud sakit, dia sekarang berada di rumah sakit. Coba dijelaskan itu apa, jumlah apa? Mahmudun dia mubtada ya Ustazah? Ya, termasuk kalau mubtada khabar jumlah apa, Uma? Jumlah ismiyah ya Ustazah? Ya, mubtadanya Mahmudun, khabarnya mana? Maridun. Ya, Maridun. Khabarnya. Terus kemudian di situ ada huwa, di situ juga mubtada lagi ya. Jadi kayak dua ini apa kalimat gitu, dua jumlah ya.
Wa di situ sebagai mubtada, terus al-an sebagai apa? Sekarang. Namanya apa itu? Sekarang fiil ya Ustazah. Fiil bukan Ustazah sekarang. Fiil Al-an mudorek itu ya. bukan fiil, dia namanya dzaraf, keterangan. Oh, Ya, keterangan dzaraf mudorek. zaman atau keterangan waktu. Oh, Kemudian keterangan fil waktu. Oh, mustasfa berarti bukan sebagai fiil apa? ya Ustazah ya. Mustasfa dia makul bi ya Ustazah. Nah, mustasfa bukan maf'ul bi, dia sebagai khobar dari huwa, ya. Oh iya. Ya, khobarnya berupa apa? Dia berupa susunan kata murokab yang terdiri dari jar dan majrur. Sama kayak Majalur. ila, bukan ila farom apa? Min inkil taro. Nah, itu juga dia termasuk khobar. Khobarnya berupa susunan kata dari jar dan majrur. Ya. Jadi Baik nanti Ustazah. mubtada dalam jumlah ismiyah itu nanti ada beberapa, ada khobar mufrad, ada khobarnya berupa jumlah fi'aliyah, ada khobarnya berupa susunan kata, bisa dari jar dan majrur tadi, terus habis itu bisa zorof zaman. Nah, seperti itu. Iya Ustazah, Baik. jazakallahu khairan Ustazah. Insya Allah nanti dipelajari lagi Ustazah. Ya, Kayaknya enak sama. ya Ustazah dibedah kayak begini ya Ustazah, jadi lebih paham Ustazah ya Insya Allah. Tapi udah kemajuannya Masya Allah. Kita udah Masya bagus. Allah. Berkat Ustazah, berkat Allah. Masya Allah. Melalui tangan Ada Ustazah, Masya Allah. Robin dari Allah bismillah ta'ala Uma. Masya Terus Allah, Masya Allah. mendampingin aja, Masya Allah. Mohon Yuk, selalu bimbingannya Ustazah. Allah. Yuk, berikutnya eh, Dokter Dewi ya, ada? Baik, ini Iya, Dokter. Zahaba Silakan. Hmm. Zahaba Abdullahi min Almania ila Inkaltara. Nah, ini panjang nih jelasinnya. Coba. Jadi ini Jumlah apa? jumlah Nah, fi'iliyah. Allah. Terus mana? Zahaba fi'iliyah. Terus Abdullah, ada Allahnya. Abdullah nama orang bukan? nama orang. Itu Abdullah telah pergi ke Jerman menuju Inggris ya. Berarti dia fa'ilnya. Nah, sekarang coba perhatikan di kata Abdullah itu ada berapa kata? Ada berapa? Abdul. Ada Heeh, berapa kata? ada Ada berapa? dua. Ada dua. Abdul. Dan lafaz Allah. Allah. Nah, itu kalau dari segi ini susunan katanya itu apa, dokter? Tuh. Coba lihat, perhatikan. Keterangan ya. Oh. Kan, coba dilihat. Abdu, dilihat dia sama nggak sama lafaz Allahnya? Haknya sama, dal sama haknya itu sama nggak harokatnya? Enggak Beda. kan? Nah, ada alif lam ra di kata yang pertama. Tadi udah dijelasin. Tidak ada. Berarti ini Nah, mudhof ilaih. iya, Masya Allah, bagus. Iya, dokter. Itu mudhof ilaih, ya. Ya, dia fa'il, tapi dia susunan katanya berupa mudhof ilaih. Terus kemudian bentuknya min, Min ini al-fujar. Bukan. al-fujar, ya. Isim? Oh, ininya isim. Kalau ada harful jar berarti isim setelahnya? Harusnya itu kasroh. Iya, nah di sini dia kasrohnya muqaddaroh, tidak almaniyi, ya, tapi dia tetap almania, ya. Jadi kasrohnya dia tidak tampak muqaddaroh atau ditakdirkan, jadi tetap dibaca min almania, gitu. Terus kemudian ilah berikutnya adalah harfu sama Fujar. kayak ya harfu jar inkaltaro Al-taro. sama isim sama kayak mania. Isim Almania. majerur. Iya. Dengan kasroh dengan kasroh muqaddarah ya. Sama kasroh muqaddarah juga ya. Jadi nggak ada, bukan kasroh ya. Jadi ditakdirkan itu. Masya Allah, barakallah fi dokter. Ya, berikutnya Ummu Hanna. Silakan.
Ummu Hana. Ummu Hana. Ummu Hana. Ana ya, Ustazah. Iya, Ummu Hana. Aduh, ini kayaknya susah, belum bisa. Enggak, mudah insya Allah. Susah. Ada. Hada tobibu min inkaltar. Bunda baca yang berapa, Umahan? Umi baca Salah, yang maaf ke bawah. iya. Hadal kitabu li Isa Di wada li Isa bukan sa ya. wadalik Isa. li Isa wadalikal kitabu li Musa. Ahsan. Artinya ini buku Isa. buku ini milik Isa dan buku itu milik Musa. Ya, coba diperhatikan hadza kitabu li Isa. Hadza termasuk apa di situ? Hada itu mubtada ya. Jumlahnya jumlah ismiyah apa fi'liyah? Jumlah fi'il ismiyah. Iya, ismiyah karena diawali oleh isim ya. Isimnya apa? Isim isyarah ada. Isimnya Alkitab. Hadza sebagai apa Bunda? Umi? Itu ya dekat apa ya maksudnya? Hadza mubtada ya. Sama penjelasannya kayak yang di pertama tadi. Hadza tabibu min inkal taro. Hadza sebagai mubtada. Alkitabu sebagai badal. Badal dari mana hadza ya? Badal itu apa ya Ustaz? Badal itu pengganti. Kalau hadza dihapus Alkitabu itu bisa sudah menjadi kalimat sempurna. Alkitabu li Isa, buku ini milik Isa. Kemudian li Isa sebagai khobar. Ya, li sini sebagai khobar. Jadi linya di situ sebagai huruf jar, Isa di situ harfu majrur, majrurnya dengan kasroh muqaddarah ya, karena dia adalah isim maksur aman ya maksur ya, maka kasrohnya dengan muqaddar. Kemudian Rabu li Musa, dalika termasuk apa? Mubtada juga. Alkitabu sebagai isim. Badal pengganti yang tadi tidak. Iya, badal pengganti li Musa sebagai khobar. Barnya li di situ alamu sebagai harfu jar. Ya, kemudian musanya isim majrur, kemudian majrurnya dia kasrah muqaddarah. Barakallahu fiik. Mahana masih bingung ya kayaknya. Belum sampai. Masih agak bingung ya yang di bagian kayak gitu ya, apa namanya? Indikan. Belum dipelajari. Insya Allah nanti banyak latihan seperti ini kita lama-lama kan mudah. Berikutnya nak bacakan ya. Hadzal muhandis min Amerika. Guru ini dari Amerika. Nah, ada di situ sebagai mubtada ya. Dia di sini jumlah ismnya. Kalau jumlah ismnya berarti mubtada khobar. Hadza sebagai mubtada, al muhandisu sebagai badalnya. Badal dari mana? Badal dari hadza penggantinya. Jadi kalau nggak ada hadza, al muhandisu saja itu sudah bisa menjadi kalimat sempurna. Min Amerika di sini sebagai khobarnya. Khobarnya apa? Berupa susunan kata atau murokab dari huruf jar dan majrur. Min huruf jar, Amerika itu isim yang majrur. Majrurnya dengan kasrah muqaddarah, ditakdirkan kasrah. Kasrahnya nggak terlihat ya. Nah, seperti itu. Baik, ummahati fillah, kita cukupkan dulu murojain sampai pelajaran 8 ya insya Allah pekan depan. Pelajaran ke-9 Bunda Rifda tolong di ini ya ditandain sampai pelajaran 9 ya bentuk pekan depan. Barakallahu fikuna jami'an. Kita tutup halaqah kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba' wa min da'wati la yustajabu laha. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfiruka katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran. Jazakillah khairan katsiran.
Jazakallah. Ya, baik semuanya ya. Tadi pelajaran nomor berapa sahabat semua? Tadi Ustazah ngomong apa? Pelajaran 9